Nonagu, kedua orang di depan itu kelihatannya bermasalah. Mundurkan mobilnya. Nonagu, apa yang harus kita lakukan? Berani menghalangi jalan ibuku. Kalau kau ingin hidup, minggir dari jalanku. Dan kalian berdua, jika kalian patuh, penyerahlah. Kalau tidak, kalian akan berakhir seperti mereka. Raja Iblis Kimiau. Masyarakat yang harmonis ini menyelamatkanmu. Jika ini wilayah Unsin Sura, kau pasti sudah mati. Halo, Direktur. Aku melihat Kimiau di Yonshan. Ayo pergi. Maafkan aku, tuanku. Aku sudah menginjak gas. Mobil ini tidak bisa bergerak. Apa kau tahu cara mengemudi? Tanya. Tuanku, lihat. Ada seorang gadis kecil di sini. Aku yakin dia dalang di balik semua ini. Ayo kita periksa, ya. Hei, The film was translated dari and mana anak kecil narrated ini by berasal? Media. Beraninya kau merusak rencanaku di sini? Sadar diri, keluar. Oh, pura-pura tuli ya. Kau. Aduh, sakit. Gadis kecil ini. Dia cukup kuat. Apa yang ingin kau lakukan? Hajar kau! Aku sudah tumbuh sebesar ini, belum pernah diancam oleh siapapun. Aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Jangan mendekat. Berhenti menginjak. Berhenti menginjak. Kau berani mengincar ibuku. Dasar orang jahat besar. Siapa ibumu? Ibuku adalah ibuku. Lalu siapa kau? Aku putri ibuku. Bagaimana aku tahu siapa ibumu? Kau putri siapa? Tidak. Kenapa kau menangis? Apa yang kau lakukan? Aku tidak mengenal mereka. Mereka mencoba menangkapku. Dikalahkan oleh Ultraman. Tidak. Jangan dengarkan si kecil ini. Omong kosong. Dia menghentikan kami dan menghajar seluruh kelompok kami. Dia bahkan mengancamku. Dia juga kejam padaku. Semua yang dia katakan salah. Dia bisa membunuh Bantang dengan satu pukulan. Kukira kau gila. Ikut aku. Hei, salah orang, hei.
Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk proyek Yunhai. Di pusat kota sebulan dari sekarang. Jika kita mendapatkan proyek ini, Jingxiu Group kita akan berdiri kokoh di Yongcheng, memperoleh pijakan. Proyek Yunhai adalah proyek kunci yang Yunchan dukung. Jika kita bisa mendapatkannya, maka grup Jingxiu kita bisa tenang selama 10 tahun ke depan. Ya, kita harus mengamankan proyek ini. Proyek Yunhai, grup Jingxiu saya bertekad untuk mendapatkannya. Tapi hanya satu orang yang bisa mendapatkan proyek ini. Dan itu saya. Gujiannya. Ini rapat pemegang saham. Kau tidak punya hak untuk berpartisipasi. Maaf sepupu. Tapi aku sudah mendapatkan beberapa saham dari para pemegang saham yang hadir. Sekarang, aku punya tempat di sini kan? Ini memang kontrak akuisisi. Kalau begitu, sopanlah sedikit. Kelakuan macam apa itu? Kelakuan? Apa gunanya itu? Bisakah itu digunakan sebagai pengganti uang? Aku tidak takut untuk memberitahu kalian semua. Aku sudah bicara dengan Gubernur Yongchen, membuat pengaturan. Proyek Yunhai, tidak ada orang selain aku yang bisa mendapatkannya. Wakil Presiden Gu, bisakah kau benar-benar mengamankan proyek Yunhai? Benar, kita sedang membahas ini di sini. Pada akhirnya, ini semua demi proyek Yunhai. Karena Tuan Gu yakin bisa mengamankannya. Itu sungguh luar biasa. Kurasa semua orang mungkin belum mendengar dengan jelas. Maksud Tuan Muda Gu kita adalah proyek Yunhai hanya bisa diamankan olehnya. Gu Jianyan, apa maksudmu? Semua yang hadir adalah veteran grup. Saya yakin semua orang sangat jelas bahwa laba bersih proyek Yunhai adalah 1 miliar. Investasi selanjutnya tidak kurang dari 100. Jika saya mengamankan proyek ini, apa yang bisa saya dapatkan? Tuan Gu, kau sudah menjadi wakil presiden grup. Apalagi yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin Gu Xinchen mundur. Posisi CEO Group seharusnya menjadi milikku. Jangan lupa, kalau Jingxiu Group didirikan oleh ayahku sendirian, kenapa aku harus mengizinkanmu? Karena kau tidak pantas. Semuanya, aku punya. Hidangan pembuka lainnya di sini. Ini berisi Gu Qingchen punya catatan selama bertahun-tahun. Menggelapkan dana publik Jingxiu Group secara pribadi. Dana publik. Silakan lihat. Menggelapkan dana publik dan menyalahgunakan aset adalah pelanggaran serius. Maman. Tepat. Gu Jianyan, kau benar-benar tak tahu malu. Aku, Gu Qingchen, bersumpah demi langit bahwa aku tidak pernah menggelapkan 1 sen pun dari grup. Apakah aku menggelapkan atau tidak? Bukan urusanku. Lihat sendiri. Jika kau menarik pernyataanmu sekarang, aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Semuanya, silakan lihat layar lebar. Bagaimana mungkin? Kok jadi kartun? Papi, bagaimana kau tahu aku menyukainya? Kau. Sepertinya kau belum puas dihajar terakhir kali. Membuat masalah untuk ibuku lagi? Sudah kuduga. Kaulah pelakunya. Kalian menukar videoku. San Shui. Imi dan aku curi dari rumah. Aku dengar ayahku bilang, sepertinya sangat penting bagi ibumu. Kau menyelamatkanku. Aku tidak bisa hanya diam saja. Ya, terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Kami tahu, ibu diintimidasi. Jadi kami langsung datang. Wanitaku, Qin Minghuan, hanya boleh diganggu olehku. Siapapun, jangan coba-coba macam-macam. Menyentuh sehelai rambutnya pun. Benar, ibu hanya boleh diintimidasi oleh ayah. Kalian semua. Jangan coba-coba menyentuhnya. Jangan bicara omong kosong. Hei,
Pamer kemesraan YR, Pulan dan Pamer Sana. Ini rapat pemegang saham. Aku umumkan malam ini. Gu Qincheng harus mundur. Kalau tidak, Tidak ada pilihan lain. Jing The Xiu film Go was hanya memiliki translated buku. and Tak seorang narrated pun by dari M kalian Media. bisa mengambilnya darinya. Sudah kubilang. hei, bocah tengik, kita belum selesai dengan apa yang kau lakukan padaku terakhir kali. Dan sekarang kau di sini lagi hari ini. Kenapa tiba-tiba meledam? Aku peringatkan kau. Jing Xiu Go adalah milikku. Untuk apa kalian semua? Singkirkan dia. Ibu, apakah aku hebat? Ya, Dengan adanya aku, tidak ada yang bisa mengganggumu. bagus. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau kau tidak keluar, untuk sisa hidupmu, kau mungkin harus duduk di kursi roda. Tak kusangka benar-benar ada orang di atas awan ini. Memang, orang penting. Bocah kecil itu, Tuan Huang, adalah orang yang merusak rencana kita. Karena semua pemegang saham Jing Xiu Group ada di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pewaris dari keluarga Huang dari Kyoto, Huang Shaotian. Tuan Huang. Menara kontrol, keluarga Huang, grup perusahaan terbesar. Keluarga Huang kami berencana untuk berekspansi ke Yuncheng dan bermaksud untuk berkolaborasi dengan Jing Xiu Group. Saya menawarkan investasi awal sebesar 5 miliar. 5 miliar. Jika Jing Xiu Group dapat mengamankan investasi 5 miliar ini, masa depannya tak terbatas. Kemitraan antara keluarga Huang dan Jin Xiu Group akan menjadi aliansi yang kuat. Kesempatan sebaik ini harus direalisasikan. Tentu saja. Tapi aku punya satu syarat. Gu Jianyan adalah teman baikku. Jadi, aku harap kesempatan ini jatuh kepadanya. Ada keberatan? Nal, selama ini, Wakil Presiden Gu telah rajin dan berdedikasi pada grup. Kita semua telah melihatnya. Dia tidak hanya mengamankan proyek Yonhai, tapi juga masih bisa bergabung dengan keluarga Huang. Saya setuju untuk mencopot CEO Gu dari posisi CEO dan menunjuk Wakil Presiden Gu sebagai CEO baru. Bagaimana menurut kalian semua? Kalian semua kelima, Eteran Group, mengabdikan hidup kalian untuknya. Hari ini adalah saat yang genting bagi grup kita. Saya setuju untuk menunjuk Gu Jianyan sebagai CEO Group. Saya juga setuju. Ibu, apakah mereka mengganggumu? Tidak apa-apa, Ibu bisa mengatasinya. Bagaimana kau bisa menanganinya? Setahu saya, jangankan 50 miliar, saat ini, 5 juta saja kau tak bisa keluarkan. Jangan ganggu ibu. Jika kau ingin uang, aku punya. San Shui, jadilah anak baik. Ini bukan waktunya untuk nakal. San Shui tidak nakal. San Shui benar-benar memilikinya. Ini uang yang aku hasilkan dari kerja paruh waktuku. Bibi, lihat berapa banyak uangnya. San Shui, Bibi, percayalah pada San Shui. Aku benar-benar punya uang. Nah, sepupu, kau sudah sangat rendah sampai mengandalkan anak kecil untuk membantumu dengan kerja paruh waktu. Jika dia bisa mendapatkan uangnya, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. apa? Nona The film Gu, was translated and Ada narrated by M Media. 10 miliar di kartu ini. Apa? San Shui, bagaimana mungkin kau punya 10 miliar? Sejak kecil, aku dan ayahku, para paman ini, akan berlutut dan memohon padaku untuk menerimanya. Jadi aku harus mengambilnya. Aku menabung dan menabung selama bertahun-tahun, dan itu terakumulasi menjadi sebanyak ini. Berlutut dan memohon padamu untuk mengambil uang. Apa yang ayahmu suruh kau lakukan? Ibu, aku akan memberikan uang ini padamu. Bukankah mereka akan
mencopotmu dari jabatanmu, kalau begitu. 10 miliar. Keluarga Huang kami bergabung dengan Jingxiu Group. Melalui saluran kami, mencapai kesuksesan yang luas. Ini jauh melampaui apa yang 10 miliar bisa capai. Benar, selamat Tuan Gu, bisa mengamankan proyek Yunhai. Nilainya benar-benar tak terukur. Apa yang dikatakan Tuan Huang masuk akal. Senilai 100 miliar ini, ditambah keluarga Huang. Saya pilih keluarga Huang. Bukankah itu cukup? Bu, jangan khawatir. Aku masih punya lebih banyak. Bagus, 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 bagus. Ambil saja kartu apa saja. 100 miliar kan? Lihat lusinan kartu yang kumiliki ini. Jadi aku multimiliarder dong? Apa kau pikir aku bangkrut? Apa? 10 miliar lagi? Ayahku berkata, jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Jadi aku membaginya rata menjadi 3 bagian. Rata. Tunggu sebentar. Atau 30 miliar. Apa maksudmu? Kalian semua sangat. Kenapa melihatku? 10 miliar tidak cukup. Bagaimana dengan 30 miliar? Saat ini, Jingxiu Group sedang berkembang pesat. Mengganti komandan pada saat ini memang tidak tepat. Saya sarankan, Nona Gu terus menjabat sebagai presiden perusahaan. Aku tidak menyangka Nona Gu punya seorang ahli yang mendukungnya. Sepertinya Jingxiu Group memiliki masa depan yang cerah. Saya juga setuju bahwa Nona Gu harus terus menjabat sebagai presiden Jingxiu Group. Saya juga setuju. Berlutut sekarang. Minta maaf pada King Chen. Tuan Huang. Maafkan penglihatanku yang buruk. Aku tidak tahu nama saudara ini. Suaminya. Dia ibuku. Jadi kau tidak mau bicara ya? Maka jangan salahkan aku. Kalian yang menyebabkan ini. Mau berkelahi? Raja Raksasa, tolong singkirkan rintangan untukku. Aku pasti akan memberikan upeti setelahnya. Qin Mingguan. Lama tak jumpa. Kamulah Raja Raksasa? Wu Jianziuluo. Itulah tempat yang didambakan semua seniman bela diri di dunia. Didambakan untuk menyaksikan keagungan di dalamnya. Kau pasti seorang ahli tertinggi. Buat aku berlutut sepuas hatiku. Mari kita lihat bagaimana kau bertindak sombong kali ini. Dengan Raja Raksasa yang bertindak, kau pasti akan hancur berkeping-keping. Aku akan membuatmu berharap kau mati seumur hidupmu. Cuma dia. Dia belum sampai ke sana. Atas perintah Direktur Feng, aku di sini untuk menangkapmu, Ayan dan anak perempuan, untuk kembali dan melapor, hidup atau mati. Aku ingin melihat mayatnya. Sanshun, kau familiar dengan masalah ini. Aku tidak akan ikut campur. Apakah kau di sini untuk memberiku uang? Meng Huang, bawa San Shui kembali cepat. Itu adalah seniman bela diri Wu Jianziuluo. Mereka bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tidak apa-apa. Kekuatan Sansui telah meningkat pesat beberapa tahun terakhir ini. Tepat sekali untuk menggunakannya sebagai ujian. Kau, San Shui kembali. Ibu baik-baik saja. Aku akan menghajarmu dulu. Kalau begitu aku akan hajar ayahmu. Pembelah langit. The film was translated and narrated by M Media. Tinju tanpa bayangan. Bagaimana mungkin? Kok bisa kau sekuat ini? Aturan lama yang sama.
Bibi kecil, ini semua tabunganku selama beberapa tahun terakhir. Semua ada di sini. Apa sendinya? Sama seperti yang terakhir. Sudah, jangan menangis. San Shui. Apa kau selalu meminta uang seperti ini? Kali ini, dia bertemu denganku sendiri. Diam. Demi uang yang kau berikan padaku. Pergi sana. Tahan. Kau bisa pergi. Dia harus tetap di sini. Tuan Huang, kau tak boleh meninggalkanku sendirian di sini. Tuan Huang, urusan Jingxiu Group tidak ada hubungannya denganku. Tuan Huang. Tuan Huang. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa dia baik-baik saja? Jangan khawatir, Bu. Aku menahan diri. Minta maaf. Paman Shang, kau telah melihatku tumbuh dewasa. Tolong aku. Jangan berani-beraninya kau mengira ini semua urusan pribadi keluargaku. Meskipun aku seorang tetua, tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Tuan Li. Baiklah. Kalian semua sangat hebat. Kalianlah yang bilang, kalian ingin melayaniku sebagai CEO. Sekarang kalian yang melawan aku. Kalian yang berkhianat padaku. Jangan berani menggigit. Kita semua pemegang saham grup. Bagaimana mungkin kita diam-diam bergosip tentang posisi sah CEO Group? Jangan berani menggigit. Aku melihatmu dengan jelas sekarang. Siapapun yang memberimu uang adalah ayahmu. Karena kita sudah belak-belakan. Aku juga tak akan menyembunyikannya. Kita adalah pebisnis. Pebisnis mengejar keuntungan. Jika kau bisa memberi kita kekayaan, kami akan mendukungmu. Sekarang, Nona Gu punya dukungan kuat. Jadi kami mendukung Nona Gu. Ini semua demi masa depan grup. Siapapun yang bisa memberi kita keuntungan lebih baik, akan kami dukung. Benarkah? Sepupu, aku tahu aku salah. Maafkan aku kali ini. Hanya sekali ini saja. Gu Jianyan. Jika hari ini, akulah yang dipecat. Apa konsekuensinya? Baiklah, kau tak perlu bicara lagi. Aku tahu. Mulai sekarang, Jingxiu Group akan tidak lagi memiliki tempat untukmu. Keluar. Baiklah. Aku mengaku kalah kali ini. Ayahku berkata, berbohong itu tidak baik. Ayahku juga bilang, untuk berurusan dengan musuh, tanpa ampun. Gu Qingqian. Kau benar-benar berani datang. Kau dalam keadaan ini dan kau masih datang? Kenapa kami tidak bisa datang? Kia. Jangan berpikir bisa bertarung membuatmu istimewa. Hari ini, bukanlah sesuatu yang kau bisa selesaikan dengan kekerasan. Dan tunggu saja. Kau dan bocahmu. Akan kutunjukkan apa yang akan kulakukan padamu. Sepertinya San Shui bersikap lunak padamu. Kau di kursi roda. Dan masih belum kapok juga. Nikmati saja kata-kata kosongmu. Saat kau menemukan bocahmu hilang, kau akan menangis. Cuma berdasarkan dirimu. Aku tahu bocah itu bisa bertarung. Tapi selalu ada seseorang yang tak bisa dia kalahkan. Gu Jianyan, jika kau berani macam-macam dengan San Shui, aku tidak akan melepaskanmu. Kau pikir aku takut padamu? Di grup Jinxiu, kau memang lebih unggul. Tapi sekarang aku mewakili keluarga Huang dari Kyoto. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bocah kecil itu mematahkan kedua kakiku. Dia membuatku hidup di kursi roda seumur hidupku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat sebagai balasan. Ponsel San Shui mati. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut di kepala San Shui, tidak peduli siapa yang di belakangmu, melindungimu. Kematian yang pasti. Kau ingin membunuhku? Selamatkan dirimu dulu, baru bicara.
Bergerak. Ponsel Sansui masih belum bisa dihubungi. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang Sansui anggap merepotkan. Aku akan meminta Fu Wenlong untuk memeriksa sekolah. Kirim seseorang sekarang ke sekolah di bawah klub Jingxiu. Pergi lihat sebentar. Telepon Sansui tidak dapat dihubungi. Suruh anak buahmu mengawasi dengan ketat. Segera beritahu aku jika ada berita. Hari ini adalah hari besar untuk Yunchang kita. Rencana 3 tahun proyek Yunhai akhirnya akan diimplementasikan hari ini. Kalian semua adalah perwakilan dari perusahaan-perusahaan ternama di Yunchang kita. Mari kita bersama-sama menyaksikan momen gemilang ini. Sekarang, saya umumkan. Pemenang proyek Yunhai adalah Gujianya. Bukankah kau bilang kau sudah menyelesaikan semuanya dengan Tuan Hong? Oh, sudahlah. Kepentingan bisnis. Di luar pemahamanmu, hasil dari masalah ini seharusnya begini. Kukatakan, proyek Yunhai akan menjadi milikku, meskipun kau punya 30 miliar. Terus kenapa? Setelah aku mendapatkan proyek Yunhai dan bergabung dengan keluarga Huang dari Kyoto, Jingxiu Group milikmu akan menjadi santapan empun di meja kami. Pertunjukan baru saja dimulai. Terima kasih, Gubernur, atas dukungan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengelola selat Yunhai dengan baik. Jangan khawatir, ini rencananya. Kontraknya. The film Aku was akan meminta translated seseorang and untuk narrated mengirimkannya by M kepadamu Media. nanti. Tuan Gu, di usia yang begitu muda, Anda bisa memikul tanggung jawab yang begitu besar. Tidakkah seharusnya Anda mengatakan sesuatu kepada para tamu? Terima kasih atas kebaikan Tuan Hong. Karena telah mempercayakan saya dengan proyek yang begitu penting. Saya akan memberikan segalanya untuk membantu Yunchen dan menguntungkan rakyat Xinchen. Layak menjadi keturunan keluarga Gu. Pemikiran yang begitu luas sungguh mengagumkan. Bagaimana menurut kalian semua? Tuan Gu, di usia yang begitu muda, memikul tanggung jawab yang begitu besar. Masa depannya tak terbatas. Sudah cukup. Sekarang, mari kita undang tamu istimewa kita untuk menyerahkan kontrak penandatanganan. Kau, bagaimana kau bisa di sini? Bagaimana aku sembuh? Kau tampak terkejut. Fulin, apa yang kau bicarakan? Setelah kau sakit, aku mencari kemana-mana, khusus mengundang Master Wang untuk mengobatimu. Jika bukan karena Master Wang, kau tidak akan bangun begitu cepat. Kau tidak menyebutkannya, tapi aku hampir lupa. Aku masih harus berterima kasih secara pribadi kepada Tuan Wang. Bawa dia ke sini. Tuan Wang berasal dari Yunchang, sebuah nama yang terkenal. Semua orang di sini pasti mengenalnya, kan? Bukankah ini Tuan Wang? Kenapa dia jadi begini? Master Wang adalah pelindung di bawah kaisar bela diri sejati, dengan kekuatan tak terbatas. Siapa yang berani tidak menghormati Master Wang? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengawasi keluarga Hong? Bagaimana kau menyembuhkan racunnya? Penyakit Nona Hong bukan disembuhkan olehku. Bukankah kau sudah diberitahu untuk tidak masuk? Kenapa kau mengganggu ritualku? Maaf, Master, tapi teman ini ingin membantu. Penyakit Xiaoyu. Kumohon, Master Wang, buat pengecualian. Tidak. Ini adalah momen penting dalam ritual ini. Jika terganggu, kau akan bertanggung jawab atas akibatnya. Bagaimana kalau kita tunggu
Sampai Master Wang menyelesaikan ritualnya. Astaga. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan mati. Kau ini apa? Beraninya kau menghentikanku? Aku adalah penjaga gerbang. Jalur Fueo di Gunung Gio Awan. Pelindung pertama. Di bawah Kaisar Bela Diri Sembilan Langit. Pelindung? Kau hanyalah setumpuk kotoran anjing. Minggir dari jalanku. Ayah yang akan melakukan ini, atau aku. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Aku serahkan padamu. Apa? Putrika, kau akhirnya bangun. Kau membuatku takut setengah mati. Apa yang terjadi padaku? Bukankah aku direuni? Aku ingin pulang. Kau pingsan selama hampir setengah bulan. Kaisar Bela Diri telah mengasihani dunia. Ritual beberapa hari terakhir ini akhirnya berhasil. Nona Hong dirasuki roh jahat. Tapi baru saja diusir. Darah hitam ini adalah apa yang tersisa setelah pengusiran setan. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri, juga meraup ke dalam tangannya sendiri. Bocah kurang ajar. Sebelum kau datang, aku melakukan ritual selama 10 hari untuk mengusir roh jahat itu. Apa kau pikir? Hanya dengan menyentuhnya dengan tanganmu, kau bisa menyembuhkan penyakit Nona Hong? Tuan Han, apa kau percaya ini? Aku sudah terkenal di Yonshan. Bahkan sebelum kau lahir, aku bermurah hati. Dan tidak akan berdebat denganmu, manusia biasa. Tenang, Master Wang. Kalian berdua berjasa atas kesembuhan putriku. Tuan Hong, apa yang kau katakan tidak adil. Membandingkanku dengan bajingan pencari muka ini adalah penghinaan terhadap karakterku. Ini sungguh. The film was translated and narrated Putriku. by M Media. Apa yang terjadi? Begini, Master Wang. Kaisar Bela Diri sudah mengusir roh jahat itu. Hanya saja, saat ritual berlangsung, mereka mengganggu ritualnya. Jadi roh jahat itu hanya terusir setengahnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Master Wang, tolong bantu aku. Ada kambing hitam di sini. Ini bukan salahku. Meskipun aku adalah Kaisar Bela Diri, pelindung di bawah kursiku. Tapi Kaisar Bela Diri ilahi, begitu berharga. Lain kali titah ilahi turun. Siapa yang tahu berapa lama lagi? Semua ini karena mereka. Bagaimana Nona Hong bisa menjadi seperti ini? Fu Wenlong, putriku. Jika terjadi sesuatu padanya, jangan salahkan saudaramu, karena kejam. Pergi. Nona Hong. Dia menderita racun kumbang mayat. Mereka yang keracunan seperti mereka memasuki keadaan mati suri. Organ dalam mereka gagal dan mereka mati. Dan Sansui sudah memaksa racun keluar dari tubuhnya. Tinggal beberapa dosis obat lagi. Dan dia akan baik-baik saja. Ayah, aku merasa sumbatan di dadaku hilang. Jauh lebih baik. Baguslah. Berbaring dan istirahatlah. Tuan Wang, mengapa kau terburu-buru? Kau mau kemana? Nona Hong, sekarang baik-baik saja. Aku akan kembali dan merapikan alat ritualku. Penipu yang pura-pura mistis. Jika bukan karena campur tangan tabib ilahi muda ini hari ini, kau pasti sudah membunuh putriku. Katakan, siapa yang mengirimmu? Tidak ada seorang pun. Nona Hong ini memiliki penyakit anak. Aku datang untuk mencoba. Bukannya aku tidak kompeten. Aku benar-benar sudah belajar. Apakah itu formasi jahat Yanggu? Aku hanya mempelajari beberapa trik. Keahlian hantu tualin. Kau tidak akan bisa mempelajarinya. Hanya dalam beberapa dekade. Bagaimana kau tahu? Karena ayah itu adalah guruku. Aku bertanya padamu. Siapa yang mengirimmu? Bicaralah. Apa yang kau lakukan padaku? Menunjukkan padamu kekuatan Fusui. Ampuni aku, ampuni aku. Apa kau akan bicara? Ampuni aku. Aku akan bicara.
Itu Tuan Gu. Tuan Gu, untuk proyek Yunhai, menyuruhku dengan kedok mengobati penyakit Nona Hong. Hei! Nona Hong merekam semuanya. Dia mengakuinya sendiri. Dialah yang membuatku melakukan ini. Kau. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasi keluarga Hong untukku? Bagaimana kau menyembuhkannya? Tuan Gu, Anda salah paham. Aku tidak menyembuhkan Nona Hong. Omong kosong. Aku hanya memberitahumu tentang penawarnya. Gu Jianyan, kau benar-benar tahu cara merencanakan. Untuk mendapatkan proyek Yunhai, kau meracuniku. Lalu menemukan dukun ini dengan kedok pengobatan untuk mengendalikan keluarga Hongku dan mencapai tujuanmu. Nona Hong tidak sadarkan diri selama setengah bulan dan Gu Jianyan yang melakukannya. Gu Jianyan, kau penjahat keji. Kau akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuanmu. Fuling adalah teman sekelas kita. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak bermoral? Tak heran Gu Jianyan begitu mudah, namun memiliki kepercayaan Tuan Hong. Jadi, kau menggunakan metode keji seperti itu. Gubernur, orang keji seperti ini seharusnya tidak mendapatkan proyek Yunhai. Apakah semua orang setuju? Apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Aku yang melakukannya. Terus kenapa? Proyek Yunhai adalah milikku. Proyek ini bukan milik siapapun. Yar, kau tidak bisa memutuskan itu. Tangkap dia. Hong Xiuchen. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku mewakili keluarga Huang dari Kyoto. Kau berani menyentuhku? Keluarga Huang? Apa? Keluarga Huang dari Kyoto? Itu keluarga nomor 1 di ibu kota. Tak heran Gu Jianyan begitu berani. Dengan dukungan keluarga Huang, bahkan Tuan Hong harus waspada. Dengan keluarga Huang yang mendukung Ge Ujiannya, bahkan Tuan Hong mungkin takut tidak bisa berbuat apa-apa padanya, kan? Jika kau berani menyentuhku, kau bermusuhan dengan seluruh keluarga Huang. Dengan kekuatan keluarga Huang, apalagi cuma Gubernur Yun Cheng. Bahkan jika Anda seorang gubernur provinsi, Anda harus berpikir 2 kali. Tuan Gu, mereka memaksaku melakukan ini. Dan anak itu, karena dia ikut campur. Rencana kita terbongkar. Tuan Gu, saya salah. Anda orang yang murah hati. The film Tolong was lepaskan aku. translated Grup Jingxiu and semata. narrated by M. Hanyalah batu Media. loncatan keluarga Huang. Batu loncatan. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa mengambil grup Jingxiu akan menjatuhkanku, kan? Pada akhirnya, kau masih memilih untuk menjadi anjing. Qin Ming Huang. Statusmu di masa lalu itu mungkin penting. Tapi sekarang, apa kau pikir kau masih punya kekuatan untuk menantangku? Pak, Nona tidak ada di sekolah. Apa? Kau bawa Sanshui. Apa yang kau lakukan padanya? Apa yang terjadi? Bocah kecil itu mematahkan kakiku. Sekarang aku akan tulangnya. 1 persatu, remukan. Untuk melampiaskan kebencianku. Kusarankan kau untuk pintar. Dan segera bebaskan dia. Jika tidak, aku akan menggunakan semua yang kupunya untuk menghancurkanmu. Tuan Naga. Aku sangat takut. Setelah hari ini, Yun Qing akan berubah. Kau, kaisar bawah tanah ini, telah mencapai akhir masa pemerintahanmu. Bahkan jika aku membunuh bocah kecil itu, apa yang akan terjadi? Jangan, lepaskan Sanshui. Aku akan memberikan Jingxiu Group padamu. Gu Qingcheng. Jika kau mengatakan ini sebelumnya, aku mungkin tertarik. Tapi apa menurutmu itu penting sekarang? Jingxiu Group bernilai miliaran. Bahkan jika kau memihak keluarga Huang, kau tidak punya daya tawar. Bebaskan Sanshui. Dan Jingxiu Group akan menjadi milikmu seketika. Benar-benar wanita, paling cerdik dari keluarga Gu. Selama kau bisa menjamin keselamatan Sanshui, sekarang, aku bisa menandatangani perjanjian denganmu. Nona Gu, grup Jingxiu adalah segalanya yang dimiliki keluarga Gu. Nyawa Sanshui
lebih penting dari apapun. Baiklah. Biar kutunjukkan padamu, putrimu yang berharga. Kau. Di mana ini? Aku di sini. Bung Ayah, Syukurlah kau baik-baik saja. Ayah yakin bahwa yang menangkapku adalah Li Bui, naga hitam membawa 10 Raja Yama. Pongs, pantas saja keluarga Huang berani menantangku. Mengandalkan sekelompok orang tak berguna ini, aku mengampuni naga hitam terakhir kali, dan mereka masih belum tahu terima kasih. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Benarkah, Ayah? Hei Bet, Direktur Departemen Api Penyucian, 10 Raja Yama, tak heran tak satu pun dari banyak orang yang aku kirim kembali dengan kabar apapun. Tidak, kau sengaja membuat Sansui tertangkap. Tak bisa bilang itu disengaja. Lebih seperti ikut bermain saja. Bajingan, Sansui masih sangat muda. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Sansui, apa yang telah dia lalui, tak terbayangkan bagi orang biasa. Dan dengan kekuatan Sansui saat ini, dialah yang melakukan perundungan. Aku tidak peduli jika kau membiarkan Sansui melakukan hal seperti ini lagi. Aku akan melawanmu sampai mati. Gujianyan, sepertinya rencanamu gagal lagi. Apa yang kau inginkan? Sudah kubilang culik Sansui, ikat Sansui. Ibu sangat kejam. Aku suka. Gu Qingcheng. Jangan paksa aku. Aku sudah lumpuh. Apa kau mempermalukanku dengan mendorongku seperti ini? Mempermalukanmu? Aku sedang mengajarimu. Aku melakukan ini untuk ayahmu, untuk ibumu, mengajarimu pelajaran yang bagus, memberitahumu apa yang harus kau lakukan, dan apa yang tidak boleh kau lakukan. Kau sudah bersamaku selama 5 tahun. Kau sudah menempuh jalan yang salah. Tanggung jawabku untuk membawamu kembali. Tidak perlu perhatian Nona Gu. Aku hanya cabang jauh dari keluarga Gu. Orang luar pada akhirnya. Omong kosong. Sini, berhenti. Berhenti. Fu Wenlong, siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh seseorang dari keluarga Huangku? Huang Shaotian, pewaris keluarga Huang Kyoto. 4 keluarga besar Shan, Wang, Li, dan Shao. Aku tidak menyangka Gujianyan, bajingan itu, benar-benar berhubungan dengan keluarga Huang. Keluarga Huang benar-benar mengirim seseorang. Ini gawat. Keluarga Huang nomor 1, ditambah 4 keluarga besar Kyoto, bergabung. Yuncang ini akan dijungkir balikan, dengan kekuatan gabungan, dari begitu banyak orang. Posisi Tuan Long, dalam bahaya. Aku merasakan hal yang sama. Bahkan memukul anjing tergantung pemiliknya. Anjing keluarga Huangku. Siapa yang berani menyentuhnya? Orang-orang Tuan Huang ini sedang merencanakan sesuatu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berikan aku proyek Yunhai. Mereka bahkan mencoba meracuniku. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir damai. Tuan Hong. Gujianyan keji dan tak tahu malu. Meracuni dan menyabotes aku. Proyek Yunhai. Aku tidak pernah bisa memberikannya kepada orang seperti itu. Proyek Yunhai adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambil milikku. Keluarga Xiang dari Kyoto, dengan dana miliaran, akan menetap di Yonshan. $40 miliar, siapa di antara kalian yang bersedia bekerja sama dengan mereka? Saya bersedia. Saya bersedia. Selama aku mengamankan proyek ini, 40 miliar ini akan diinvestasikan di Yonshan, di sektor perdagangan. Dan ini hanya awal. Investasi. Lebih banyak lagi yang akan ditambahkan nanti. Kalian semua adalah penerima manfaat. Tuan Huang ternyata mampu menggerakkan 4 keluarga besar untuk berinvestasi di Yuncheng. Jika Yuncheng benar-benar bisa mengamankan investasi dari 4 keluarga besar, itu akan seperti harimau bersayap. Tuan Hong, Gujiannya hanyalah perwakilan dari keluarga Huang. Orang yang benar-benar membuat keputusan
adalah Tuan Huang sendiri. Proyek Anda akhirnya berakhir di tangan Tuan Huang. Ini tidak ada hubungannya dengan Gujianya. Karakternya yang buruk, tidak mewakili keluarga Huang. Ya, dana 40 miliar ini memasuki Yunchen. Ekonomi Yunchen kita akan maju pesat. Prestasi politik Anda juga tak terbantahkan. Ya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi kalau soal sifat manusia dan kendali atas hasrat, kau bukan apa-apa di depanku. Gubernur Hon, sudahkah kau mempertimbangkannya? Dengan 40 miliar ini, dalam pendanaan, ditambah dengan proyek Yunhai, kau bisa naik lebih tinggi lagi. Ayah, proyek Yunhai tidak boleh diberikan kepada orang yang begitu hina. Putriku, masalah ini harus dipertimbangkan dari perspektif yang lebih besar. Jangan bertindak impulsif. Ayah, bagaimana kau bisa melakukan ini? Fuling, jika aku hanya ayahmu, aku tidak akan pernah memberikan proyek ini kepada orang seperti itu. Tapi sebagai gubernur Yunchen, aku juga orang tua dari warga Yunchen. Meskipun aku tahu, ini adalah skema yang terang-terangan, aku tidak punya pilihan selain menurutinya. Di masa depan, jika ada sesuatu, dimanapun itu melibatkan aku akan melakukan yang terbaik. Aku berhutang budi padamu kali ini. Gu Qingqian, akulah pemenang terakhirnya. Kau tak akan mendapatkan proyek Yunhai. Mengatakan itu sekarang, agak terlalu dini, bukan? Awal. Di belakang Tuan Huang adalah keluarga Huang terbesar di Daxia. Ditambah lagi, 4 keluarga besar Kyoto. Bukankah itu cukup untuk berkuasa di Kyoto? Grup Jinxiu kecil. Ditambah Fu Wenlong. Bahkan jika kau adalah Raja Shure, lalu kenapa? Kau bisa melawan kami? Sekadar keluarga Huang, dan 4 keluarga besar. Tidak sepadan dengan waktuku. The film was translated and Sansui. narrated by M Media. Orang-orang akan segera tiba. Biarkan dia sombong selama 3 menit lagi. Qin Minghuan, kau tidak akan bergantung pada seorang anak untuk segalanya kan? Terakhir kali di grup Jinxiu, bocah inilah yang mengeluarkan 30 miliar dan membuatku pulang kalah. Kali ini, kau tidak akan masih mengandalkannya kan? Sejak usia 6 tahun, Sansui telah mengurus urusanku. Koneksinya bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Dengar ini, pria dewasa seperti itu membiarkan anaknya mengurus urusannya. Sungguh keterlaluan. Lingkungan hidup kita juga bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Di sana, jika kau tidak memiliki kemampuan, maka terimalah kematian. Baiklah, aku akan menunggu 3 menit lagi. Mari kita lihat koneksi putrimu. Betapa hebatnya itu. Mari kita juga katak dalam tempurung. Membuka mata kita. Pangeran Baiyin tiba dengan miliaran. Apa? Aku pasti salah dengar. Anak ini Pangeran Baing. Inilah orang yang putrimu cari? Oh ya, bagus. Ajak beberapa teman ke taman hiburan. Paman akan membayar. Terima kasih, Putri Sansui, karena memberiku kesempatan ini. Atas nama keluarga kerajaan Beijing, aku memberikan restuku. Pangeran Baiyin, Terima kasih, Putri Sansui. Silakan masuk. Pangeran Baiyin. Orang sepenting itu datang ke Yunchen. Dan aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak, ini pasti palsu. Pangeran Beiying apa? Kurasa semuanya palsu. Aku ingin melihat, apakah miliaran yang dibawanya itu asli atau palsu? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratusan ribu. Benar-benar 10 miliar. Semua orang melihatnya kan? Ada yang salah dengan ini. Aku tahu kau punya 30 miliar. Tapi di depan Tuan Huang, itu bukan apa-apa. Tidak, ini 10 miliar dolar. Apa 10 miliar dolar?
Yang Mulia Sensui, dalam dua kartu ini, ada 20 miliar dolar. Terimalah. Terima kasih, Yang Mulia Sensui Lace. Bangkit! Kalian bertiga, pergilah ke ruang VIP dulu. Aku akan menemui kalian nanti. Ayo pergi. Sensui. Jadi, uangmu semua didapat dengan cara ini. 3 lollipop ditukar dengan 30 miliar dolar. Ayahku memberitahuku. Aku tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Aku biasanya tidak menerima uang. Tapi mereka mengeroyok untuk menindas ibu. Jadi, aku juga menemukan teman baik untuk membantu ibu. Kenapa kau tidak bilang begitu sebelumnya? Lebih dari uang. Ketiganya adalah orang-orang yang sering bermain denganku. Orang-orang di belakang mereka bahkan tidak masuk peringkat. Mereka pasti akan menawarkan lebih banyak uang. Keluarga pertama. 4 keluarga besar. Harga diri dan statusmu. Di mana mereka sekarang? Apa mereka bahkan tak sebanding dengan beberapa anak? Qin Ming Huang, jangan sombong. Apa yang harus kusombongkan? Karena aku tahu sejak awal bahwa kekalahanmu tak terelakkan. Metodemu di mataku hanyalah kekanak-kanakan. Gubernur Hong, keluarga Huang mereka, dan 4 keluarga besar tidak bisa memberi. Apa yang bisa kuberikan? Apa yang bisa mereka berikan? Aku bisa memberi lebih banyak. Anda menyebutkan proyek Yunhai. Grup Jingxiu kami. Apakah kita memiliki kemampuan untuk mengamankannya? Ya. Dengan ini saya umumkan. Proyek Yunhai milik grup Jingxiu. Tunggu. Tuan Huang, apakah ada hal lain yang ingin Anda The katakan? film was translated and Kau narrated dan by aku. M Media. Qin Ming Huang, bahkan bukan dari dunia yang sama. Kenapa kau menghalangi jalanku? Apa kau pantas? Bagus. Seperti yang diharapkan dari Raja Shure. Asura tak tertandingi. Apa? Dia sebenarnya Asura tak tertandingi, Raja Asura. Tak heran, dia bisa mengalahkan para raja dari alam-alam ini. Dia adalah Raja Tanah Suci. Raja Asura, aku salah. Mereka memaksaku melakukan ini, mengingat pekerjaanku yang rajin, dan dedikasiku kepada perusahaan selama bertahun-tahun. Tolong maafkan aku kali ini. Penjahat keji. Ini racun legendaris yang kuperoleh dengan harga mahal. Serbuk wagon. Begitu menyentuhmu, hanya butuh satu tarikan napas, dan semua kekuatanmu akan. Bagaimana aku bisa menghadapimu tanpa menggunakan beberapa trik? Tuan Huang, Anda cukup licin. Sekarang mari kita lihat apa yang Anda lakukan. Kau melakukannya dengan baik. Yuncang ini, anjing lain. Selama aku menghasilkan uang, akan ada banyak untukmu. Terima kasih, Tuan Huang. Kau baik-baik saja. Bubuk wagon sudah masuk ke tubuhku. Aku harus segera melancarkan energiku, menekan racunnya. Ayah, Lindungi aku. Jangan biarkan siapapun mendekatiku. baiklah. Seseorang. Siapa yang akan melumpuhkan Qin Ming Huang untukku? Aku akan memberinya 100 juta. Kau keji. Aku benar-benar marah kali ini. Tuan Huang, gadis kecil ini mematahkan kakiku. Akan menangkapnya. Bisakah kau menyerahkannya padaku? Aku ingin merobek setiap tulang di tubuhnya sedikit demi sedikit untuk membalas kakiku yang patah. Jangan khawatir. Siapapun yang menyinggung keluarga Huang tidak akan pernah melihat matahari esok.
uangnya sekarang. Itu semua tidak berguna. Qin Miao. Tuan. Tuan, akhirnya kau datang. The film was Qin Mingguang telah translated diracuni dengan and sabuk narrated wagon. by Ilmu bela M-Media. dirinya benar-benar hilang. Bagus sekali. Akan ada hadiah besar setelah ini selesai. Qin Miao, sudah kubilang. Tidak ada yang boleh pergi. Tanpa seizinku, Asura tak terbatas. Karena kau memilih untuk pergi. Aku hanya bisa membawa mayatmu kembali. Naga hitam. Ternyata semua ini. Kaulah dalangnya. Raja Shura. Bahkan jika kau dan putrimu bisa menandingiku, lalu bagaimana? Aku punya banyak cara untuk membuatmu lumpuh. Tuan Naga Hitam, jangan remehkan. Monster kecil ini, sepertinya kekuatannya meningkat lagi. Sok penting. Musuh yang kalah. Kusarankan kau menyerah. Dan hindari pemukulan. Raja Shura, sayang sekali. Kita bertemu lagi. Saat kekuatanmu hilang. Menukar kebebasan dengan kekuatan. Bahkan jika kau menjadi yang terkuat. Lalu apa? Kau tetap saja anjing naga hitam. Tidak peduli seberapa banyak kau menyombongkan diri. Apa yang bisa kau lakukan? Hari ini, kalian berdua akan mati. Terlalu percaya diri. Kau pikir kau bisa membunuhku? Ada apa? Bukankah itu bubuk pelarut kekuatan? Aku akan mengadakan pertunjukan dengan sifat pengejutmu. Itu, beranikah kau keluar? Daripada membiarkanmu bersekongkol di belakangku, lebih baik menghabisi kalian semua. Apa yang terjadi? Nonagu, kau berani mengkhianatiku? Fang Xiaotian, Tuan Huang. Maaf, aku sudah memikirkannya. Bahkan jika itu untuk putraku, aku harus beralih pihak. Nonagu, aku minta maaf padamu, mempertimbangkan tahun-tahun, demi usaha yang telah kulakukan untuk grup Jingxiu. Tolong maafkan aku kali ini. Aku tidak ingin membiarkan istri dan anak-anakku akan berada di sini seumur hidup. Hidupnya digosipkan. Aku pasti akan berubah. Kenapa aku harus mempercayaimu? Ini bubuk yang diberikan Huang Xiaotian padaku. Dia bilang untuk menaburkannya pada menantu di perjamuan besok. Bubuk pelarut kekuatan. Sepertinya orang-orang ini telah membuat beberapa persiapan untuk menghadapiku. Bagus. Kalau begitu kita akan menggunakan rencana mereka untuk melawan mereka. Memancing ular keluar dari lubangnya. Bahkan anjingmu sendiri, kau tak bisa mengurusnya. Kau sampan. Pergi. Gerakan yang mengesankan, Qin Mingguang. Aku meremehkanmu. Selama bertahun-tahun, untuk menghadapimu, aku telah meneliti formasi cekikan 10 kepala. Tahun depan, pada hari ini, akan menjadi hari kematianmu. Kau sudah lama mempersiapkan hari ini kan? Sudah lama kan? Selama kau tidak meninggalkan Asura tak terbatas, kau tidak akan memiliki kedamaian sesaat pun. Hanya dengan membunuhmu, aku bisa sepenuhnya mengendalikan Asura tak terbatas. Lalu, seluruh dunia akan menjadi milikku. Ayah, dia bermimpi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan masyarakat memberinya pelajaran. Baiklah. Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu bertarung habis-habis agen. Jangan menahan diri. Aku sudah menahan diri terakhir kali. Akhirnya, hari ini adalah harinya. Naga hitam. Karena kau datang untuk kami, ayah dan anak. Beranikah kau membiarkan semua orang pergi? Baiklah. Hari ini, aku akan menghajar kalian berdua sampai kalian yakin. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar.
Ming Huang, Kalian, pergilah dulu. bagaimana dengan Sanshui? Jangan khawatir. Sansui bisa menjaga dirinya sendiri. Ayah, bagaimana dengan dia? Iblis kecil, iblis kecil. Apa yang kau rencanakan sekarang, kau iblis kecil? Kau sudah dewasa sekarang. Putuskan sendiri. Karena menghormatimu sebagai kerabat ibuku, aku akan melepaskanmu kali ini. Terima kasih, aku berjanji. Mulai sekarang, aku tak akan pernah kembali ke Yunchan. Wang Min, bawa Gu jangan pergi. Apapun yang terjadi, keluarga Gu kami akan mendukungnya seumur hidup. Ya, Nona Gu. The film was translated bawa and dia pergi. narrated by M Media. Bawa dia, ayo. Bawa dia ke kantor polisi. Bukankah mereka ingin berinvestasi di Yunzhen? Kalau begitu biarkan mereka berinvestasi sebelum uangnya habis. Jangan biarkan mereka kembali. Serahkan padaku. Bagaimana dengan Huang Xiaotian? Jangan khawatir, Bu. Ayahku akan menanganinya. Yang mulia, Qin Ming Huang, aku. Tidak punya banyak kebebasan di posisimu. Untuk Yunzhen, kesampingkan sementara dendam antara ayah dan anak perempuan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku senang kau mengerti. Ayahmu, sebagai pejabat, membawa manfaat bagi semua. Dia pejabat baik yang langka. Meskipun dia pejabat yang baik, dia bukan ayah yang baik. Aku akan mengatakannya lagi. Siapapun yang ingin mate, keluar sekarang. Fu Wenlong, kau bawa mereka dan pergi duluan. Li Gui Wuchang, giliranmu untuk bersinar. Serang. Kau mau membunuhku? Jangan ragu, bunuh dia. Hanya kau. Siapkan formasinya. Ayah, aku di sini untuk membantumu. Transfer kekuatanmu padaku. Tinju ilahi 5 ruang. Berhentilah berjuang. Kekuatan mereka semua bersepuluh. Sekarang meresap di dalam diriku. Ditambah dengan keputusan pemanggilan iblis. Bagaimana mungkin kau melawan aku? Qin Ming Huang. Kau ditakdirkan untuk jatuh ke tanganku. Sansui. Cukup. Waktunya bermain golf. Apa yang menjadi milik orang lain, pada akhirnya tetap menjadi milik mereka. Kau ingin membunuhku. Kau bahkan belum dekat. Sure. Aku kalah. Mulai sekarang, Asura tak terbatas. Jika kau ingin masuk, masuklah. Jika kau ingin keluar, keluarlah. Aku tidak akan ikut campur lagi. Makan permen lollipopnya, dan kita akan menjadi teman baik. Manis.
Lollipop ini terbuat dari apa? Lollipop ini terbuat dari apa? Terbuat? Bubuk pelarut. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Aku akan melumpuhkan seni bela dirimu dan mengubahmu menjadi orang yang tidak berguna. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kejahatanmu. Sansui, pergi ke keluarga Huang. Bu, aku sudah selesai makan. Pergi ke sekolah setelah selesai makan. Biar bibimu yang mengantarmu hari ini. Ayahmu dan aku perlu bicara. Ayah. Ayah tidak membuat ibu marah, kan? Tentu saja tidak. Aku sangat mengkhawatirkan ayah. Baiklah, cepatlah pergi ke sekolah. Kau akan terlambat. Dah, Bu. Selamat tinggal, Nonagu. Aku akan membawa Kinmiap, lalu kembali untukmu. Tidak perlu, aku tidak akan ke perusahaan hari ini. Kau awasi saja semuanya. Baiklah, Nonagu. Saat aku menikahimu, itu karena terpaksa. Ini sebuah pernyataan. Tanda tangani ini. Apa maksudmu? Setelah suntikan modal, aku akan mengambil Jinxiu Group dan mendistribusikan ulang sahamnya. Ini adalah 30% saham. Tanda tangani, kau akan menjadi pemegang saham terbesar Jinxiu Group. Aku sudah bilang. Aku tidak tertarik pada urusan bisnis. Kau harus menandatangani kontrak ini. Proyek Yunhai baru saja diluncurkan. Seluruh gedung memperhatikan ini. Setiap langkah yang kuambil, seperti berjalan di atas es tipis. Aku butuh bantuanmu. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kau hanya perlu menandatangani kontrak ini. Dan menjadi pengendali terbesar Jinxiu Group. Itu akan menjadi bantuan terbesar bagiku. Kau mencoba menggunakan identitasku. Ya. Suamiku adalah Raja Asura. Kenapa aku tidak menggunakan identitas yang begitu kuat? Kita hanya suami istri secara nama. Aku tidak ingat apa arti atas nama. Aku hanya tahu kita menikah secara sah. Sah secara hukum. Oh, aku. Kami kembali untuk mengambil kunci mobil. Kalian lanjutkan. Ayah, Ibu. Aku tidak melihat apa-apa. Ayo pergi.